Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung yang tak terlalu besar, ada seorang pemuda bernama Andi yang dikenal sebagai santri yang rajin. Ia selalu mengenakan pakaian serba putih, topi putih, dan celana yang selalu lebih panjang dari kebanyakan orang. Andi adalah santri yang hidupnya dipenuhi dengan semangat agama, namun dengan cara yang sangat unik. Jika orang-orang biasa berpuasa di bulan Ramadan, Andi justru memilih untuk berpuasa Senin dan Kamis. Bukan tanpa alasan, ia menganggap puasa di kedua hari itu lebih menantang dan penuh keberkahan. Pagi itu, seperti biasa, Andi terbangun lebih awal dari ayam yang baru saja berkokok. Dengan semangat membara, ia langsung mencuci muka dan mengenakan pakaian putihnya, sambil berdiri di depan cermin dan berbicara sendiri. Puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, bukan sekadar nama hari, tapi juga kesempatan meraih pahala. Tak lama, suara ketukan pintu mengganggu lamunannya. Ternyata, itu adalah Rudi, teman dekatnya yang juga seorang santri, meskipun tingkat keaktifannya lebih rendah dibanding Andi. Rudi datang dengan ekspresi yang tampak penuh semangat. Tapi kalau diperhatikan lebih teliti, matanya sedikit mengantuk, dan ia membawa sebuah kantong plastik besar. Selamat pagi, bro. Puasa Senin Kamis. Ya, sapa Rudi sambil memasuki kamar Andi tanpa permisi. Andi mengangguk dengan penuh keyakinan. Iya, bro. Hari ini Senin, waktunya menuntut ilmu, menahan lapar, dan mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun, Rudi justru duduk di atas kasur Andi dan mengeluarkan sepotong roti dari kantong plastik. Tapi, bro, aku bawa roti enak. Enggak puasa juga, kan? Enggak masalah kalau sudah siap untuk buka puasa lebih awal. Hehehe. Andi terperanjat. Kamu ini baru pukul 5 pagi, dan kamu sudah makan roti. Nanti, kita jadi enggak dapat pahala puasa dong. Rudi dengan santai menggigit roti tersebut, lalu berkata sambil tersenyum lebar, enggak apa-apa, bro. Aku kan puasanya puasa, ngehek. Puasa Senin Kamis, tapi setengah hari. Setengah hari lagi, bebas. Kita sebut saja puasa maksimal. Andi menggelengkan kepalanya. Tidak habis pikir dengan cara berpikir temannya. Kamu ini, bro, jangan bercanda mulu deh. Nanti kamu malah jadi contoh buruk buat orang-orang kampung. Namun, Rudi tetap santai dan terus menikmati roti yang ia bawa. Andi hanya bisa tertawa kecut, berpikir sejenak apakah cara Rudi ini bisa dimaafkan. Tapi, ia tahu bahwa temannya ini punya cara sendiri dalam menjalani kehidupan, meski kadang agak aneh dan penuh celotehan konyol. Setelah sarapan roti, puasa setengah hari. Rudi pergi meninggalkan Andi yang masih khusyuk mempersiapkan niat puasa Senin Kamisnya. Sementara itu, di luar rumah, suara tawa bocah-bocah yang sedang bermain bola terdengar riuh. Andi, yang tampaknya sangat serius dengan puasa Senin dan Kamisnya, malah teringat kejadian lucu yang pernah dialaminya sebelumnya. Kisah itu bermula beberapa bulan lalu, ketika Andi baru saja memutuskan untuk berpuasa Senin dan Kamis secara rutin. Saat itu, ia berniat untuk menunjukkan kepada warga kampung bahwa puasa Senin dan Kamis bukan hanya sekadar tradisi, tapi bisa menjadi gaya hidup yang keren. Pagi itu, ia memulai harinya dengan penuh semangat. Namun, saat ia hendak menuju masjid untuk salat subuh, ia bertemu dengan Pak Udin, seorang petani yang terkenal dengan kebiasaan memberi nasihat yang tidak diminta. Pak Udin adalah tipe orang yang selalu memberikan wejangan tanpa melihat situasi. Seperti pagi itu, ia menghampiri Andi yang sedang bergegas menuju masjid. Andi, kamu mau kemana itu? Tanya Pak Udin sambil menunjuk Andi yang sudah setengah berlari. Ke masjid, Pak Udin, mau salat subuh. Jawab Andi dengan suara yang sedikit terburu-buru. Pak Udin menepuk pundaknya dengan penuh rasa bangga, seolah ia tahu segala hal tentang kehidupan. Bagus, bagus. Tapi, ingat ya, Andi, jangan cuma semangat di awal aja. Puasa Senin Kamis itu enggak gampang loh. Bisa bikin kamu kekurangan energi, kurang kerja, dan malah jadi lemas. Andi menanggapi dengan senyum optimis. Enggak apa-apa, Pak Udin. Justru puasa itu bikin tubuh kita sehat dan pikiran jadi jernih. Pak Udin tersenyum lebar. Iya,
Iya, tapi kamu jangan sampai nanti malah jadi kayak si Budi. Tuh, dia akan puasa terus, tapi malah jadi loyo. Kemarin aja dia jatuh pingsan karena terlalu banyak puasa. Andi yang mendengar cerita itu langsung berhenti sejenak. Jatuh pingsan? Gara-gara puasa? Iya, gara-gara Budi tuh. Masak tiap Senin Kamis puasa terus tanpa makan nasi sama sekali. Malah cuma ngandelin teh tawar. Kamu jangan ikutin dia. Pesan Pak Udin dengan serius, meskipun matanya terlihat sudah agak mengantuk. Andi tertawa mendengar cerita itu. Oh, jadi yang penting jangan kebanyakan puasa ya, Pak. Tapi tetap jangan malas juga. Dong. Pak Udin mengangguk dengan sangat bijaksana, lalu pergi sambil berpesan. Pokoknya jangan puasa terlalu berlebihan, nanti malah jadi jahat. Hati-hati, Andi. Andi tertawa ringan, menatap Pak Udin yang sudah berjalan menjauh. Dalam hati, ia hanya berdoa semoga puasa Senin dan Kamisnya tetap berjalan lancar, tanpa hambatan apapun. Namun, ia sudah tahu perjalanan hidup sebagai santri di kampung itu penuh dengan hal-hal aneh dan lucu yang tak terduga. Setelah melaksanakan salat subuh, Andi melanjutkan ritual hariannya. Ia mencuci muka, mempersiapkan diri untuk mengisi waktu dengan belajar. Meskipun banyak godaan dari teman-teman di kampung yang selalu mencoba mengalihkan perhatiannya. Salah satunya adalah Pak Rudi yang suka memberi tekanan dengan candaan yang bikin Andi terpingkal-pingkal. Kejadian-kejadian lucu di kampung Andi semakin hari semakin tidak terduga. Setiap Senin dan Kamis menjadi hari penuh tawa, kejutan, dan cerita-cerita konyol yang membuat Andi semakin semangat menjalani puasa ini. Namun, ia mulai menyadari bahwa meski puasa itu penting, yang lebih penting adalah bagaimana menjalaninya dengan hati yang ringan, penuh canda, dan selalu siap untuk tertawa. Dan tentu saja, Andi akan terus berusaha mengingat pesan Pak Udin, bahwa kadang hidup itu lebih menyenangkan kalau kita bisa menikmati momen konyol, bahkan saat berpuasa. Hari-hari Andi semakin penuh dengan warna, baik dari segi spiritual maupun humor. Namun, puasa Senin Kamis yang ia jalani tak selalu mulus. Tentu, tidak ada yang menyangka bahwa kehidupan seorang santri bisa seaneh ini. Bagaimana tidak, Andi yang berpuasa demi mendapatkan keberkahan malah seringkali terjebak dalam situasi lucu dan konyol yang sulit dijelaskan. Pada suatu hari Senin yang cerah, Andi tengah duduk di beranda rumahnya, memandangi hamparan sawah yang terbentang luas. Pikirannya melayang, tapi belum sempat ia tenggelam dalam hayalan, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan yang membuatnya terperanjat. Andi. Andi. Suara itu berasal dari Lili, adik sepupu Andi yang terkenal dengan kecerdasannya, tapi kadang tingkah lakunya bisa membuat orang bingung. Lili berlari dengan semangat tinggi menuju rumah Andi, sambil membawa sebuah kotak besar. Begitu sampai di depan Andi, ia langsung menyerahkan kotak itu. Ini, Bang. Ini hadiah buat kamu yang puasa Senin Kamis. Buka deh, serunya. Andi yang tengah terjebak dalam mood puasa langsung terperanjat. Hadiah? Hadiah apa lagi? Lili. Lili tersenyum nakal, kemudian membuka kotak besar itu. Dari dalam kotak, muncul nasi tumpeng berwarna kuning cerah, lengkap dengan lauk pauknya. Andi langsung terbelalak. Lili, kamu ini kenapa? Puasa loh ini. Kenapa bawa makanan segede gini? Seru Andi sambil melirik tumpeng dengan penuh hasrat. Lili justru tertawa lebar. Kan hadiah buat kamu, Bang. Pasti senang banget, kan? Andi mengelus dadanya, berusaha menenangkan diri. Lili, kalau kamu bawa makanan gini, itu artinya kamu malah ngajak aku batal puasa. Ini godaan banget. Namun, Lili malah duduk dengan santai, membuka tutup tumpeng dan mulai makan dengan lahap. Andi tidak tahu harus bilang apa. Ia berdiri menatap Lili yang asyik menyantap tumpeng seolah dunia ini hanya tentang makan dan makan. Lili, kamu tidak tahu kalau ini bisa menguji keimanan gue, kan? Tanya Andi sambil tertawa canggung. Lili hanya mengangkat bahu. Kalau puasa kamu kuat, harusnya bisa tahan godaan. Kalau enggak, ya enggak kuat, kan? Andi akhirnya menyerah. Ya udah, ya. Gue lihat aja kamu makan, nanti puasa Senin Kamis kita akan jadi lebih berat. Setelah itu, Andi merenung sejenak, berpikir tentang keberhasilan puasa Senin Kamis yang sedang ia jalani. Di satu sisi, ia merasa bangga dengan tekadnya, namun di sisi lain,
Godaan-godaan yang datang terus-menerus membuat puasa ini semakin menjadi tantangan yang tak terduga. Namun, bagi Andi, justru tantangan-tantangan seperti itulah yang membuat puasa Senin Kamis terasa lebih seru, meskipun kadang berakhir dengan tawa. Tidak hanya itu, kejadian konyol lainnya datang dari kampung sebelah, yang kebetulan menyelenggarakan acara pernikahan pada hari Kamis. Andi yang sedang berpuasa, diundang oleh teman-temannya untuk ikut memeriahkan acara tersebut. Namun, ketika Andi sampai di lokasi, ia langsung dibanjiri makanan yang lezat. Bukan hanya makanan, tetapi juga hidangan yang menggiurkan yang sepertinya disiapkan khusus untuk menguji kesabaran puasa Senin Kamisnya. Mau coba sate, Andi? Coba deh, rasanya enak banget, kata Pak Kadir, tetangga kampung yang dikenal dengan kebiasaan memberikan sampel makanan secara gratis. Andi terdiam, menatap sate yang tergeletak di meja di depannya. Setiap tusuk sate seolah berbicara padanya, memanggil-manggil untuk segera dimakan. Makanan itu begitu menggoda, harum, dan tampaknya lezat sekali. Andi terbatuk-batuk sejenak, berusaha menahan nafsu makan. Tunggu, gue lagi puasa, Pak Kadir, jawab Andi dengan terengah-engah. Tapi dalam hati, Andi mulai merasakan seolah-olah langit dan bumi sedang menggoda dirinya. Pak Kadir hanya tersenyum lebar, seakan tidak mengerti perasaan Andi yang sedang terperangkap dalam dilema besar. Ya nggak apa-apa, Andi. Paling juga cuma sedikit, biar kuat puasa kamu. Dengan cepat, Andi menepis tawaran tersebut, gue kuat kok, Pak. Puasa itu bukan soal makanan, tapi soal kekuatan hati. Namun, suasana semakin kacau ketika tiba-tiba teman-temannya yang lain datang dengan piring-piring penuh makanan. Andi, coba ini. Sate, gado-gado, bakso. Coba deh, enak banget, ujar teman-teman Andi dengan penuh semangat, seolah mereka berkomplot untuk menguji kekuatan hatinya. Andi hampir menyerah, namun ia tetap berusaha. Bros, gue puasa. Jangan ganggu gue. Namun, keadaan semakin riuh. Bahkan, ada satu anak kecil bernama Budi yang berlari menghampiri Andi sambil membawa semangkuk besar es buah. Bang Andi, es buahnya enak banget, loh. Cobain deh, serunya sambil tertawa geli. Andi pun tertegun melihat Budi yang begitu penuh semangat menawarkan makanan. Lalu, entah karena kesabaran Andi yang semakin tipis, ia akhirnya tertawa dan menggelengkan kepala. Baiklah, gue kalah. Tapi hanya sebentar, ya. Andi mengambil sedikit es buah dan menyantapnya, bukan karena nafsu makan, tapi lebih karena melihat Budi yang sangat penuh semangat. Tiba-tiba, semua yang hadir di sana tertawa terbahak-bahak. Suasana yang semula penuh dengan godaan berubah menjadi tawa riang yang melegakan hati. Andi pun akhirnya menyadari, puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang mengendalikan diri di tengah-tengah godaan yang datang tak terduga. Namun, kejadian lucu itu bukanlah akhir dari petualangan puasa Senin Kamisnya. Setiap minggu, Andi selalu menghadapi tantangan baru. Entah itu dari godaan makanan, obrolan teman-teman yang tak ada habisnya, atau bahkan dari tetangga yang tak sengaja menawarkan makanan dengan cara yang paling konyol. Namun, Andi tahu satu hal pasti, jika ia bisa menghadapi semua itu, maka ia akan keluar sebagai pemenang. Dan tentu saja, ia akan terus membuat orang-orang tertawa dengan segala kejadian lucu yang ia alami, sembari tetap menegakkan niat untuk berpuasa Senin Kamis. Hari-hari berlalu, dan Andi semakin merasa bahwa puasa Senin dan Kamis bukan hanya soal menahan lapar atau dahaga, melainkan tentang bagaimana menjaga hati dan pikiran agar tak kuat meski godaan datang silih berganti. Namun, tentu saja, dengan semangat yang tak pernah padam, Andi terus menjalani rutinitasnya, meski dengan cara yang kadang-kadang absurd dan penuh tawa. Pada suatu Kamis pagi, Andi terbangun dengan perasaan yang luar biasa. Rasa lapar yang biasanya datang menjelang siang hari, kali ini tidak begitu mengganggunya. Mungkin karena dia merasa bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh kejutan. Sesekali, Andi melirik jam di dinding, kemudian melangkah ke dapur untuk memulai ritual hariannya, membuat teh hijau yang akan menemani dirinya berpuasa. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Andi langsung mengangkatnya dengan penuh rasa penasaran. Bro, kamu di rumah enggak? Suara Rudi terdengar dari seberang. Iya, di rumah. Kenapa? Jawab Andi dengan santai. Rudi tertawa lebar. Pokoknya datang ke rumah gue sekarang juga. Ini penting banget. Bro, kamu harus ikut. Andi bingung, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Oke,
Bro, gue datang sekarang, jawabnya. Setelah berpakaian rapi, Andi segera menuju rumah Rudy yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Setibanya di sana, Andi langsung disambut oleh Rudy yang tampak sangat antusias. Namun, kali ini Rudy membawa sebuah kotak besar, lebih besar daripada kotak-kotak yang pernah Andi terima sebelumnya. Wah, ini apa lagi, bro? Tanya Andi bingung. Rudy malah mengedipkan mata. Gue tahu kamu puasa, bro, tapi ini adalah ujian sejati buat kamu. Kalau bisa tahan, berarti kamu memang jagoan puasa. Andi semakin bingung. Ujian? Ujian apa, bro? Rudy membuka kotak besar itu, dan Andi terperanjat melihat isinya. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah pizza raksasa yang berukuran lebih besar dari meja makan mereka. Pizza itu dilapisi dengan segala macam topping yang menggoda selera. Keju meleleh, daging pepperoni, jamur, hingga sayuran segar yang berkilau. Andi hampir meneteskan air liur, tetapi ia segera menahan diri. Rudy, ini apa maksudnya? Kamu tahu kan, gue puasa Senin Kamis. Kenapa harus dengan godaan kayak gini? Ujar Andi, mengalihkan pandangan dari pizza raksasa itu. Rudy mengangkat bahu dengan polos. Ya, gue cuma mau nguji kekuatan mental kamu, bro. Kan katanya puasa itu bukan cuma menahan lapar, tapi juga menahan godaan. Jadi, ayo, buka puasa bareng gue. Kita cobain satu potong aja, supaya kamu tahu kenikmatan duniawi sebelum kamu dapat kenikmatan akhirat. Andi tersenyum lebar. Kamu ini memang sahabat sejati. Ya, Rudy. Tapi gue nggak bakal batalin puasa. Puasa itu tantangan, bukan hanya soal menahan makan. Rudy melongo, terkejut dengan keteguhan hati Andi. Serius, bro? Kamu nggak mau coba? Kalau gitu, kita cari cara lain buat bikin hari ini lebih seru. Andi merasa sedikit tertekan, tetapi dia tahu bahwa puasa itu bukan hanya soal menahan makan dan minum. Puasa juga mengajarkan untuk mengendalikan diri dan menghindari godaan yang datang dalam berbagai bentuk. Lalu, seperti biasa, Andi mendapat ide gila untuk mengalihkan perhatian Rudy agar tak terus-terusan menggoda dirinya dengan pizza. Gimana kalau kita main tebak-tebakan? Gue kasih pertanyaan, kalau lo jawab benar, lo boleh makan sepotong pizza. Ujar Andi dengan senyum nakal. Rudy pun tertantang. Oke, bro, kalau gue jawab benar, pizza jadi milik gue. Dengan percaya diri, Andi mulai mengajukan pertanyaan pertama. Apa yang lebih berat dari 1 kilogram? Rudy langsung tersenyum lebar. Tentu saja 1 ton. Mudah banget, kan? Andi mengangguk, lalu melanjutkan. Benar, tapi ini baru pemanasan. Bro, siap-siap. Gue punya pertanyaan yang lebih sulit. Rudy semakin tertarik, dan permainan pun berlanjut. Setiap pertanyaan dari Andi dijawab oleh Rudy dengan penuh semangat, meskipun kadang jawabannya absurd dan tidak masuk akal. Akhirnya, Andi mengajukan pertanyaan terakhir yang sudah disiapkan dengan hati-hati. Oke, Rudy, pertanyaan terakhir. Apa yang bisa dimakan, tapi tidak bisa diminum? Rudy berpikir keras, kemudian menjawab dengan penuh keyakinan. Pizza. Andi tertawa terbahak-bahak. Salah, bro. Jawabannya adalah makanan. Pizza bisa dimakan, tapi tentu saja nggak bisa diminum. Rudy mengerutkan kening, bingung. Hah? Kamu kok malah jawab gitu? Ya, namanya juga tebak-tebakan. Bro, lihat, gue nggak batalin puasa, kan? Jadi, kita tetap bisa ketawa bareng tanpa harus tergoda pizza itu. Jawab Andi sambil tertawa geli. Rudy akhirnya menyerah, dan keduanya tertawa bersama. Oke, bro, lo emang jago. Puasa Senin Kamis ternyata nggak cuma untuk keimanan, tapi juga mental lo harus kuat. Setelah beberapa saat, Andi akhirnya pulang dengan perasaan puas. Ia sadar, puasa Senin Kamis memang berat, tapi jika dijalani dengan keteguhan hati, disertai tawa dan kebahagiaan, maka apapun bisa dilalui dengan ringan. Teman-temannya, meskipun sering menggoda dan menguji, sebenarnya turut menguatkan tekad Andi untuk tetap berpuasa. Bukan hanya dengan menahan makan dan minum, tetapi dengan menahan segala bentuk godaan yang datang dalam bentuk apapun, termasuk godaan untuk tidak tertawa di tengah-tengah situasi yang paling menguji kesabaran. Ketika tiba di rumah,
Andi duduk di beranda sambil menatap langit biru yang cerah. Ia menyadari satu hal penting. Puasa itu bukan hanya tentang menahan tubuh dari makanan, tetapi juga tentang bagaimana menahan diri dari segala sesuatu yang mengganggu ketenangan hati. Puasa Senin Kamis bagi Andi adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tawa, kegilaan, dan godaan yang aneh. Namun justru disitulah ia merasa bahwa ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Dengan begitu, Andi pun merasa berhasil menjalani puasa Senin Kamis di kampung halaman yang penuh canda tawa, tantangan konyol, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Sementara itu, di kejauhan, Rudy masih berpikir bagaimana cara menggodanya lagi. Tetapi kali ini, Andi siap menghadapi apapun yang datang, dengan tawa dan keyakinan penuh di dalam hatinya.